Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permata Apriani Dewi dari Prodi Teknik Informatika Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum 4, yaitu tentang komunikasi serial pada Arduino. Langsung saja pada soal yang kedua, poin A, yaitu mengakses pin A0 atau pas button 1. Dengan kode program seperti berikut, maka akan menghasilkan pengamatan luar, yaitu ketika button 1 ditekan, maka LCD akan menampilkan pesan kedip. Kemudian dengan analisa, yaitu dengan kode program seperti berikut, maka button 1 di sini sebagai input dan LCD akan menampilkan kata kirim sesuai dengan program. Kemudian saat pas button ditekan, maka LCD akan menampilkan data string A, yaitu kedip, dengan delay 500 milisecond. Kemudian poin B, yaitu mengakses pin A1, yaitu pas button 2. Dengan kode seperti berikut, sebenarnya sama dengan poin A, tetapi ini mengakses pas button nomor 2. Yaitu ketika push button 2 ditekan, maka LCD akan menampilkan pesan hidup. Kemudian dengan analisa, yaitu dengan kode program seperti berikut, maka pas button 2 sebagai input dan LCD akan menampilkan kata kirim. Kemudian saat pas button 2 ditekan, maka LCD akan menampilkan data string B, yaitu hidup. Kemudian poin C, yaitu mengakses pin A2 atau pas button 3. Dengan kode program seperti berikut, maka menghasilkan pengamatan luar, yaitu ketika pas button 3 ditekan, maka LCD 1 akan menampilkan pesan mati. Sama seperti poin A dan B, dengan kode program seperti berikut, maka pas button 2 di sini sebagai input dan LCD akan menampilkan kata kirim sesuai dengan program. Kemudian saat pas button 3 ditekan, maka LCD akan menampilkan data string B, yaitu hidup, dengan delay 500 milisecond. Kemudian masuk ke poin D, yaitu mengakses LCD 1 atau pengirim. LCD 1 sebagai pengirim. Dengan kode program seperti berikut, maka akan menghasilkan pengamatan luar, yaitu LCD 1 menampilkan kata LCD 1. Oke, jadi sebagai penanda ini adalah LCD 1. Kemudian dengan kode program seperti berikut, maka LCD 1 akan menampilkan kata awal LCD 1. Oke. Sebagai penanda untuk LCD 1 pengirim dengan delay tampil 5.000 milisecond dan tidak tampil selama 500 milisecond. Kemudian poin E, yaitu mengakses LCD 2 sebagai penerima. Dengan kode program seperti berikut, maka menghasilkan pengamatan luar seperti LCD 2 menampilkan kata LCD 2 oke. Dengan kode program seperti berikut, LCD 2 akan menampilkan kata awal LCD 2 oke sebagai penanda untuk LCD 2 penerima dengan delay tampil 5.000 milisecond dan tidak tampil selama 500 milisecond. Kemudian poin F, yaitu mengirim data pada Arduino 1. Dengan kode program seperti berikut, maka menghasilkan pengamatan luar, yaitu ketika pas button 1 ditekan, maka LCD 1 akan menampilkan dan mengirimkan data kedip kepada LCD 2. Kemudian jika button 2 ditekan, maka LCD 1 akan menampilkan dan mengirimkan data hidup. Kemudian jika pas button 3 ditekan, maka LCD akan menampilkan dan mengirimkan data mati kepada LCD 2. Dengan analisa, dengan kode program seperti berikut, maka menggunakan
button 1, 2, dan 3 sebagai input. Kemudian terdapat data string A yaitu kedip, B hidup, dan C mati. Kemudian di dalam program terdapat 3 kondisi, yaitu jika button 1 ditekan, maka LCD akan membaca dan mengirim data yang ada di program kepada LCD penerima, yaitu kedip. Kemudian jika pas button 2 ditekan, maka LCD akan membaca dan mengirim data yang ada pada program, yaitu kata hidup. Dan jika pas button 3 ditekan, maka LCD akan membaca dan mengirim data yang ada di program kepada LCD penerima, yaitu mati, dengan masing-masing delay yaitu 500 milisecond. Kemudian masuk ke poin G, yaitu menerima data pada Arduino 2. Dengan kode program seperti berikut, akan menghasilkan pengamatan luar, yaitu LCD 2 menampilkan data dari pengirim, yaitu kedip, hidup, dan mati selama 1000 milisecond. Dengan analisa, yaitu dengan kode program seperti berikut, maka LCD 2 berfungsi sebagai output atau penerima. Kemudian LCD akan terus menyimpan dan membaca data dari pengirim. Kemudian LCD menerima data kedip, maka LCD 2 akan menampilkan data kedip dengan delay 1000 milisecond. Kemudian jika LCD menerima data hidup dari LCD pertama, maka LCD kedua akan menampilkan data hidup dengan delay 1000 milisecond. Kemudian jika LCD menerima data mati, maka LCD 2 akan menampilkan data mati dengan delay 1000 milisecond. Kemudian masuk pada tugas dan analisa. Di sini ada ketentuan, yaitu nomor 1, buat pengiriman data untuk data diri Anda, nama, NIM, jurusan. Yaitu yang jika ditekan pas button akan mengirim data nama penerima. Pas button 2 akan mengirim NIM, dan pas button 3 akan mengirim nama jurusan. Dengan kode program seperti berikut, langsung saja kita praktekkan kita copy pada Arduino-nya. Di sini saya sudah copy kodenya dan sudah saya compile. Kemudian kita langsung ke Proteus-nya. Di sini ada Arduino 1 dan Arduino 2. Di Arduino 1-nya saya kasih kode yang pengirim 1 tadi. Lalu yang Arduino 2 saya isi source code yang penerima. Ini juga sudah saya compile. Kita run saja. Ini sudah di-run. Ketika pas button 1 ditekan, maka akan memunculkan nama lengkap saya, Yamar Mata, lalu dikirim ke LCD 2. Kemudian jika pas button 2 ditekan, maka akan menampilkan NIM. Kemudian jika pas button 3 ditekan, maka akan menampilkan nama jurusan Teknologi Informasi. Kemudian soal nomor 2. Kemudian soal nomor 2 yaitu buat pengiriman data dengan display running untuk data diri Anda, yaitu jika pas button nomor 1 ditekan, maka akan memunculkan nama penerima seperti pada nomor 1 tadi. Bedanya yaitu di sini memakai display running text. Langsung saja kita praktekkan. Baik, kita akan langsung saja praktek pada source code yang tugas nomor 2 yaitu running text. Kebetulan ini sudah saya
sudah compile tadi, jadi langsung kita praktek ke Proteusnya. Kita run. Jika push button 1 ditekan, maka akan memunculkan tulisan nama saya, yaitu Dian Permata April Dewi dengan metode running. Seperti pada layar. Kemudian, jika push button 2 ditekan, maka akan memunculkan NIM dengan running text. Seperti berikut. Kemudian jika push button 3 ditekan, maka akan memunculkan tulisan teknologi informasi. Seperti berikut. Lalu selanjutnya masuk ke soal nomor 3, yaitu nomor 3. Buat pengiriman data ketika button 1 ditekan, maka output pada Arduino penerima adalah display tulisan nama selama 3 detik menyala dan 3 detik mati. Kemudian setelah itu menampilkan NIM dengan waktu 5 detik. Baik, langsung saja kita praktek kepada Arduino-nya. Ini source code-nya sudah saya compile di sini. Ini ada tugas 3 dan penerimanya buat tugas 3, 4, dan 5. Langsung ke Proteusnya. Kita run. Kemudian jika push button 1 ditekan, maka akan menampilkan nama dan NIM. Nama 4 detik, lalu hilang selama 3 detik, lalu muncul NIM selama 5 detik. Nah, hilang. Kemudian soal nomor 4, yaitu buat pengiriman data ketika button 2 ditekan, maka output pada Arduino menerima adalah display tulisan NIM dengan waktu 4 detik menyala dan 2 detik mati. Kemudian setelah itu tampilkan jurusan Anda selama 5 detik. Jadi menampilkan NIM selama 4 detik, lalu 2 detik mati, kemudian ganti jurusan. Baik, kita langsung ke source code-nya. Kita ganti dulu. Tadi sudah saya compile. Mana X-nya? Ini. Kita pas di sini. Kemudian kita run. Tadi 4, 2, 5. Oke. Pada button 2, NIM selama 4 detik. 4, 1, 2, lalu 4 detik. Kemudian kita coba ke tugas 5, yaitu buat pengiriman data ketika button 3 ditekan, maka output pada Arduino penerima adalah tulisan nama dengan delay waktu 4 detik menyala dan 2 detik mati. Kemudian setelah itu tampil kata berhasil selama 5 detik. Oke, langsung kita ganti source code-nya.
Kemudian ditaran. Lalu pada button 3 ketika button ditekan akan menampilkan nama sesuai detik berapa tadi. Kemudian menampilkan kata berhasil. Selama 5 detik. Sudah selesai, kemudian masuk pada soal nomor 6, yaitu buat satu proyek sederhana sesuai keinginan Anda dari materi komunikasi serial Arduino. Di sini saya membuat langsung saja ke source code-nya sambil saya jelaskan. Kita copy dulu. Lalu yang penerimanya juga diganti, soalnya beda. Kemudian coba kita run. Ketika di sini saya memakai satu button saja, nanti ketika pesan sudah masuk di LCD 1, kemudian akan mengirim ke LCD 2. Seperti berikut. Dan pada tugas sudah selesai, pada kata selesai akan ada efek kayak kedip-kedip gitu. Sudah seperti itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu komunikasi serial Arduino adalah komunikasi antara Arduino Uno dan komputer dapat dilakukan melalui port USB. Dalam hal ini Arduino Uno tidak hanya bisa mengolah data dari pin secara independen, tetapi dapat juga dikomunikasikan dengan komputer untuk ditampilkan hasil dari pengolahan datanya, sehingga komunikasi yang dilakukan bersifat dua arah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.